Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan di perkampungan kumuh kota, di perkampungan di kota-kota Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, setiga pilar BPU ini hanya suatu ide saja. Saya ada ide, tapi hanya suatu ide saja ya. Bagaimana mulai saat ini jika mendengar lagu Indonesia Raya, jangan lagi menghormat seperti tentara, tapi menghormat dengan meletakkan tiga jari tangan di dada seperti ini. Tiga jari ini lambang dari Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dan itu disimbolkan pada bendera merah putih yang sedang kita hormati ketika mendengar lagu Indonesia Raya. Hal ini sudah dilakukan oleh para polisi Republik Indonesia. Jika ada suatu tugas, mereka menghormat pada masyarakat dengan cara meletakkan lima jari diletakkan di dada. 5 jari ini melambangkan 5 sila dari Pancasila. Ini hanya suatu ide. Kita kembali pada pembahasan. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi. Panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saya sebagai salah satu dari pemilik negara ini kembali akan menyampaikan suatu informasi atau suatu ijtihad atau suatu pemikiran sebagai kelanjutan dari kepedulian kita sebagai pemilik negara ini terhadap perilaku dan perbuatan para pengurus negara ini. Selain kita fokus pada kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari, juga memang sudah kewajiban kita sebagai pemilik negara ini untuk peduli terhadap perilaku dan perbuatan para pengurus negara ini. Dan ini kita lakukan secara konsisten dan berkelanjutan, karena ini adalah sebagai suatu kewajiban buat kita. Kenapa kita wajib peduli terhadap perilaku dan perbuatan para pengurus negara ini? Karena merekalah yang mengelola semua kekayaan kita. Kekayaan kita terdiri dari aneka tambang, hasil hutan, dan lautan. Jika diibaratkan Indonesia ini adalah sebuah perusahaan, maka perusahaan ini lebih besar dari perusahaan dagang milik Belanda zaman dulu, yaitu VOC.
Nama perusahaan ini adalah PT Antam H2L. PT Aneka Tambang Hasil Hutan dan Lautan ini bergerak di bidang sumber daya alam yang ada. Perusahaan ini memiliki kurang lebih 280 juta saham. Masing-masing kita punya satu saham. Berapa nilai satu saham? Tinggal dikalikan saja 0,00001 dikali jumlah besarnya kekayaan Indonesia atau kekayaan kita. Para pengurus negara dan para ekonom kita belum menginventarisasi berapa jumlah kekayaan negara Indonesia. Maka menjadi sangat penting, bukan, kepedulian kita terhadap perilaku dan perbuatan para pengurus negara ini. Bagaimana caranya menikmati kekayaan kita itu? Setelah kekayaan kita itu diolah sedemikian rupa oleh para pengurus negara, lalu mereka membagi-bagikannya kepada kita. Cara membagi-bagikannya adalah melalui suatu kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, undang-undang, dan seterusnya yang mereka buat. Kita menikmati atau mengambil kekayaan kita itu menggunakan saluran, yaitu hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari kekayaan kita. Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik sudah ditulis di Undang-Undang Dasar. Tinggal kita gunakan. Saudara-saudara, para pemilik negara ini untuk mengelola kemudian membagi-bagikan kekayaan kita yang besar ini, maka dibutuhkan suatu kemampuan yang besar pula, terutama dalam hal membagi-bagikannya. Apakah para pengurus negara yang mengelola kemudian membagi-bagikan kekayaan kita ini memiliki suatu kemampuan yang besar pula? Apakah presiden, menteri, dan gubernur sudah mengetahui posisinya dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam mengelola kekayaan kita? Untuk itu, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini akan menyampaikan suatu informasi atau ijtihad atau suatu pemikiran kepada semua para pemilik negara ini. Pemikiran saya ini saya kasih judul Presiden, Menteri, dan Gubernur posisinya adalah sebagai manajerial, bukan sebagai teknikal. Mari kita mulai. Saudara-saudara, para pemilik negara ini berdasarkan perkataan-perkataan dari ilmu administrasi negara atau administrasi publik, bahwa setiap pelaku suatu organisasi jika sudah mengetahui posisinya dan menjalankan posisinya itu sesuai dengan definisi dari suatu posisi, maka semua proses kerjasama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi akan lebih mudah. Terjemahannya atau artinya adalah
semua anggota suatu organisasi dari pimpinan sampai bawahan, jika sudah mengetahui jabatannya, apa, dan sudah mengetahui dari jabatannya itu posisinya sebagai apa, maka semua proses dalam bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan organisasi dan pertanggungjawabannya akan lebih mudah. Tidak berbelit-belit untuk kita minta pertanggungjawabannya. Dalam suatu organisasi yang terbesar, yaitu organisasi negara, jabatan kepala atau pimpinan organisasi negara disebut presiden. Jabatan pimpinan atau kepala organisasi departemen disebut menteri. Dan jabatan pimpinan atau kepala suatu wilayah, organisasi wilayah disebut wilayah provinsi, maksudnya disebut gubernur. Menurut perkataan dari ilmu administrasi negara atau administrasi publik, jabatan presiden, menteri, dan jabatan gubernur adalah jabatan manajerial, bukan jabatan teknikal. Artinya, jabatan presiden, menteri, dan gubernur itu posisinya adalah sebagai manajerial, bukan sebagai teknikal. Dengan kata lain, presiden, menteri, dan gubernur itu tugasnya sehari-hari adalah sebagai manajer, bukan tugas sebagai teknik, ahli teknik. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, tugas sehari-hari seorang manajer ada 4. 1. Sebagai penggerak proses administrasi, karena ia adalah pimpinannya. Kedua, koordinasi, yaitu penggerakan yang bersifat menyerasikan kegiatan antar bagian dalam proses administrasi agar selalu mengarah pada pencapaian tujuan. Ketiga, pengendalian dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin apabila terdapat penyimpangan dan hambatan. Keempat, komunikasi agar terbina kebersamaan. Inilah tugas seorang manajer, tugas sehari-hari seorang manajer atau seorang presiden, gubernur, menteri, dan seterusnya. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, jika presiden, menteri, dan gubernur pada tidak tahu bahwa posisinya adalah sebagai manajer, sudah pasti mereka juga tidak akan tahu tugas sehari-hari seorang manajer. Ketidaktahuan ini mengakibatkan birokrasi negara Indonesia dalam melayani warga negara Indonesia menjadi lambat, tumpang tindih, tidak efisien, berpihak pada kekuasaan atau berpihak pada yang sedang berkuasa, tidak sportif, manipulatif, mengandung kejahatan kerah putih, dan seterusnya. Akibat selanjutnya dalam mengelola kekayaan kita, terutama dalam membagi-bagikan kekayaan kita, menjadi bermasalah. Dalam membagi-bagikan itu menjadi
kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Padahal untuk membagi-bagikan kekayaan kita itu disalurkan melalui kebijakan-kebijakan, peraturan, keputusan, perundang-undangan, dan seterusnya. Dan kita para pemilik negara ini menikmati atau mengambil kekayaan kita itu disalurkan melalui hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik negara ini. Semua proses pembagian dan penyaluran kekayaan kita itu dikelola oleh birokrasi atau administrasi negara atau administrasi publik. Saudara-saudara, para pemilik negara ini dilihat dari situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, dapat diambil kesimpulan bahwa presiden dan sebagian besar menteri dan gubernur pada tidak tahu posisinya adalah sebagai manajer. Karena tidak tahu, maka otomatis mereka pada tidak tahu tugas sehari-hari sebagai seorang manajer. Barangkali saudara-saudara para pemilik negara ini ada yang bertanya, mana buktinya bahwa mereka itu tidak tahu posisinya sebagai manajer? Saudara-saudara para pemilik negara ini, sudah berjalan setahun lebih Presiden Prabowo menjalankan tugasnya sebagai kepala administrasi negara atau presiden. Bagaimana kinerjanya? Bagaimana hasilnya terhadap kehidupan dalam berbangsa dan bernegara kita? Akibat tidak tahu posisinya sebagai seorang manajer, maka orang miskin dan orang kaya posisinya tidak mengalami perubahan. Tetap lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Jumlah kekayaan para pengurus negara, keluarganya, dan kroni-kroninya lebih banyak daripada jumlah kekayaan para pemilik negara ini, yaitu kita. Ya kan? Kekayaan kita sama kekayaan para pengurus negara, keluarganya, dan kroni-kroninya lebih banyak mana? Dan kekayaan negara Indonesia tidak mengalami perubahan. Sampai sekarang masih tetap dikuasai oleh 1% saudara-saudara kita sebangsa. Kemudian akibat tidak tahu tugas sehari-hari sebagai seorang manajer, maka perilaku dan perbuatan Presiden Prabowo sehari-hari adalah melakukan kunjungan-kunjungan ke pasar-pasar atau kemanapun yang dianggap ada hubungannya dengan tugas seorang presiden, atau memberikan komentar-komentar pada sesuatu ketidakadilan, atau menyampaikan suatu pernyataan pada suatu kesempatan dan seterusnya, seperti yang kita lihat dalam TV-TV nasional ataupun di media-media sosial. Padahal semua perilaku dan perbuatan itu bukanlah tugas sehari-hari seorang manajer. Tugas sehari-hari seorang manajer hanya ada 4. 1, melakukan penggerakan karena ia seorang pimpinan. 2, melakukan koordinasi. 3, melakukan pengendalian dan pengawasan. Dan 4,
melakukan komunikasi pada bawahannya. Keempat, tugas-tugas seorang manajer ini sangat memakan waktu, tenaga, dan pikiran. Sangat mustahil seorang manajer yang tahu keempat tugas tersebut dapat mencuri waktu untuk melakukan suatu kegiatan lain pada waktu jam tugasnya. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, demikian juga para menteri. Sebagian besar menteri pada tidak tahu posisinya sebagai manajer. Sebagai contoh soal, pada Kementerian Keuangan, hampir semua menteri keuangan diambil dari orang-orang yang berlatar belakang pendidikan dari Fakultas Ekonomi dengan jurusan masing-masing. Padahal ilmu ekonomi itu tidak ada hubungannya dengan ilmu mengelola negara atau mengelola suatu departemen, suatu organisasi. Istilahnya, jaka sembung bawa golok. Ilmu ekonomi itu sangat berguna jika ia hanya sebagai pegawai saja pada Kementerian Keuangan. Jika sebagai pegawai, maka ilmu ekonominya sangat berguna. Namun, ketika ia diangkat menjadi pimpinan, maka otomatis ilmu ekonominya tidak berguna sama sekali. Bahkan dapat menghambat karirnya. Ilmu ekonomi itu tidak mengajarkan bagaimana tugas seorang pimpinan. Maka ia harus mempelajari ilmu administrasi negara atau administrasi publik. Ilmu administrasi negara itu mengajarkan bagaimana mengelola negara dan apa tugas seorang pimpinan, serta pimpinan itu posisinya sebagai apa, dan seterusnya. Jika menteri tidak mengetahui posisinya apa, maka jika ada suatu kesalahan pada bawahannya, seperti yang terjadi pada Kementerian Keuangan, ketika Bea dan Cukai melakukan kesalahan, maka Menteri Keuangan karena tidak tahu posisinya sebagai manajer, maka si menteri ini ia akan mengekspos kesalahan itu sebagai tanggung jawab dari Bea Cukai. Padahal itu adalah tanggung jawabnya sebagai pimpinan atau manajer. Paham ya? Saudara, para pemilik negara ini sama juga dengan para gubernur. Sebagian besar para gubernur itu pada tidak tahu posisinya sebagai apa. Karena tidak tahu, maka otomatis tidak tahu apa tugas sehari-hari seorang gubernur. Bahkan ada gubernur yang tugasnya hanya warawiri, kesana kemari, berkunjung ke sana, berkunjung ke sini, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat di TV-TV. Karena tidak tahu posisinya sebagai manajerial, maka muncullah masalah-masalah. Salah satunya tentang dana APBD untuk belanja pembangunan itu pada parkir di bank-bank. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah presiden, para menteri, dan gubernur bisa kita salahkan
Tentu saja tidak bisa, kita hanya bisa minta pertanggungjawabannya atas semua perilaku dan perbuatannya saja. Kenapa kita tidak bisa menyalahkan mereka? Karena menurut paham filsafat realitas, mereka hanya menjalani aturan main atau sistem. Mereka patuh pada aturan main atau sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini. Sistem berbangsa dan bernegara kita sudah kadaluarsa alias sudah basi. Di dalam sistem yang sudah kadaluarsa alias sudah basi, perilaku dan perbuatan presiden, menteri, dan gubernur dalam mengelola negara tidak akan mau patuh sama perkataan-perkataan dari ilmu administrasi negara atau administrasi publik, dan juga tidak akan mau patuh sama perkataan-perkataan dari junjungan kita semua, yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi mereka hanya mau patuh sama perkataan-perkataan dari sistem yang sedang berlaku saat ini. Mereka hanya mau dengar perkataan sistem. Karena jika mereka tidak patuh sama sistem, maka runtuhlah sistem kita dalam berbangsa dan bernegara. Dengan sendirinya runtuh, karena tidak ada yang mau patuh. Jadi, siapa yang bisa kita salahkan? Atau apa yang salah dari perilaku dan perbuatan para pengurus negara ini? Yang dapat disalahkan dan yang paling pantas disalahkan adalah para pemilik negara ini, yaitu kita. Kita sebagai pemilik negara ini memiliki hak dan kekuasaan untuk menata sistem berbangsa dan bernegara kita. Akan tetapi, apa yang kita lakukan? Kita hanya diam saja dan tidak ada kepedulian sama sistem berbangsa dan bernegara kita. Ya kan? Maka saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini mengajak pada semua para pemilik negara ini, ayo kita tata sistem berbangsa dan bernegara kita. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini menyarankan I Isa Titah, EGP gitu. I Isa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.